Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi dalam budaya kerja. Komunikasi memegang peran yang sangat penting dalam suatu interaksi sosial. Oleh karena itu, berpengaruh dalam dunia kerja. Tempat kerja merupakan suatu komunitas sosial yang memfokuskan pada peran dari komunikasi sehingga efektivitas kerja dapat dioptimalkan. Penggunaan komunikasi baik secara verbal maupun secara nonverbal berpengaruh cukup besar pada lingkungan kerja yang diwujudkan dalam visi serta misi dari perusahaan. Secara tidak langsung dibutuhkan suatu komunikasi yang efektif dalam menggerakkan jalannya perusahaan. Semakin efektif komunikasi yang dibina dalam tiap-tiap departemen, maka semakin produktif perilaku karyawan dalam menjalankan pekerjaannya. Untuk itu, dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang komunikasi dalam budaya kerja. Simak videonya sebagai berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan komunikasi dalam budaya kerja. Yang pertama yaitu komunikasi pada dasarnya adalah penyampaian dan penerimaan suatu pesan. Pesan itu dapat berbentuk verbal atau non-verbal. Bahkan keduanya tercampur. Orang dapat menyatakan sesuatu dan di samping itu lebih menekankan apa yang dikatakan itu dengan suatu gerakan tangan. Atau orang yang menyatakan sesuatu tapi nada suaranya mengingkari apa yang dikatakannya itu. Materi selanjutnya yaitu B. Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, pertumbuhan individu. Yang kedua, belajar. Yang ketiga, kesadaran diri. Yang keempat, integritas dengan lingkungan. Materi selanjutnya yaitu C. Dimensi komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal dan nonverbal. Verbal merupakan suatu proses pertukaran pengertian yang menggunakan kata-kata, sedangkan komunikasi nonverbal adalah proses penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata, seperti ekspresi wajah. Yang kedua yaitu komunikasi satu arah dan dua arah. Pada komunikasi satu arah, pesan hanya mengalir dari pengirim pesan. Sedangkan komunikasi dua arah terjadi karena diskusi antara pengirim pesan dan penerima pesan sehingga penerima pesan akan merasa puas karena ia merasa dilibatkan. Materi yang terakhir adalah D. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi dipandang dari suatu perspektif interpretatif atau subjektif. Adalah proses penciptaan makna atas interaksi yang merupakan organisasi. Proses interaksi disebut tidak mencerminkan organisasi. Komunikasi organisasi adalah perilaku pengorganisasian yang terjadi dan bagaimana mereka terlibat dalam proses berinteraksi dan memberi makna atas apa yang terjadi. Konsep makna relevan dan penting untuk membedakan antara perspektif fungsionalis dan perspektif interpretatif mengenai komunikasi organisasi. Baiklah, itulah beberapa penjelasan dari saya. Kesimpulannya, komunikasi memegang peran yang sangat penting dalam suatu interaksi sosial. Oleh karena itu, berpengaruh dalam dunia kerja. Tempat kerja merupakan suatu komunitas sosial yang memfokuskan pada peran dari komunikasi, sehingga efektivitas kerja dapat dioptimalkan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.